Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas tentang masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, bangsa Portugis, bangsa Belanda, baru bangsa Jepang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, dalam pembentukan proklamasi kemerdekaan, dulu dampak positif kekalahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, kita lihat tentang proses proklamasi Indonesia, proses atau pelaksanaan sebelum proklamasi Indonesia. Dalam prosesnya itu, yang pertama kita singgung tentang kekalahan Jepang, yang kedua pembentukan BPUPKI, yang ketiga pembentukan PPKI, keempat perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda, dan yang kelima nanti tentang perjanjian Rengas Dengklok. Nah, kita singgung yang pertama tentang kekalahan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum ini dulu kita dampak positifnya, bahwa proklamasi 17 Agustus itu merupakan puncak dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi setelah itu tidak sekaligus kita akan langsung merdeka, tapi ada proses pelaksanaan sebelum proklamasi itu. Yang pertama di sini adalah kekalahan Jepang. Pada tahun 1944, Pulau Saipan itu ditaklukkan oleh bangsa-bangsa sekutu. Karena Pulau Saipan itu adalah sangat dekat sekali dengan pemerintahan Jepang, sehingga Jepang diperkirakan akan mengalami suatu kekalahan di sana. Nah, di pemerintahan Jepang itu kabinet yang dipimpin oleh Tojo itu mengundurkan diri. Nah, sehingga diganti oleh kabinet Keiso Kuniaki yang terbentuk pada tanggal 7 September 1945. Nah, Keiso Kuniaki ini menjanjikan kepada Indonesia akan memberikan kemerdekaan nanti di kemudian hari. Nah, janji ini yang dibuat oleh Keiso itu disebut dengan nama Perjanjian Keiso atau Keiso Declaration. Nah, ini masalah kekalahan Jepang, sehingga janji-janji itu bagi bangsa Indonesia dianggap akan menguntungkan bangsa Indonesia itu. Nah, yang kedua di sini tentang pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI ini pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk oleh Letnan Jenderal dari Jepang. Nah, itu yang disebut dengan nama Dokuritsu Jumbi Kosokai. Nah, di sini ada perbedaannya nanti antara BPUPKI dengan PPKI. Kalau BPUPKI namanya Dokuritsu Jumbi Kosokai, tapi kalau nanti di PPKI itu namanya Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, BPUPKI ini terbentuk
pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, apa itu BPUPKI? Yaitu Badan Penyidik Usaha-Usaha daripada kemerdekaan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu terbentuknya BPUPKI. Nah, apa tujuan dibentuknya BPUPKI ini? Adalah untuk persiapan penyelidikan, persiapan daripada kemerdekaan daripada bangsa Indonesia. Nah, itu kalau kita lihat sehingga BPUPKI itu punya tujuan daripada dibentuknya itu. Nah, pada tanggal 29 April 1945, yaitu pengangkatan pengurus daripada BPUPKI. Nah, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, untuk kepengurusannya itu, pengangkatan pengurusannya itu pada tanggal 29 April 1945. Yang menjadi ketua waktu itu adalah Raziman Widyadiningrat. Pada tanggal 29 Mei 1945, upacara peresmian daripada pemimpin daripada BPUPKI. Nah, tanggal 29 Mei itu diadakan sidang pertama BPUPKI. Nah, sidang pertama itu berkaitan tentang pembentukan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini yang pertama waktu itu yang menjadi yang memberikan pendapat pada waktu itu adalah Mr. Muhammad Yamin. Nah, sehingga Mr. Muhammad Yamin memberikan pendapat-pendapatnya, yaitu yang pertama itu tentang pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat yaitu pri kerakyatan, dan yang kelima yaitu tentang kesejahteraan rakyat. Nah, itu sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin. Nah, jarak 2 hari pada tanggal 31 Maret itu diadakan lagi sidang mengenai pendapat, yaitu menurut pendapat daripada Mr. Spomo. Nah, Mr. Spomo itu memberikan pendapatnya itu antara lain, yang pertama itu berkaitan dengan persatuan, kedua kebangsaan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat itu tentang musyawarah, dan yang kelima tentang keadilan sosial. Nah, pada tanggal 1 Juni yaitu yang memberikan pendapat itu adalah menurut pendapat Insinyur Soekarno. Nah, sehingga kita kenal 1 Juni itu merupakan hari lahirnya daripada Pancasila. Mengenai tanggal 1 Juni itu Insinyur Soekarno mempunyai suatu keistimewaannya. Apa keistimewaannya itu? Nah, di mana dalam persidangan itu memilih mana yang sesuai menjadi suatu dasar negara kita tentang Pancasila, Trisila atau Eka Sila. Nah, dari persidangan itu maka yang disetujukan oleh anggota-anggotanya itu adalah Pancasila. Nah, sehingga tanggal 1 Juni itu merupakan lahirnya
daripada Pancasila. Nah, bagaimana tentang pendapat dari Bung Karno itu? Yang pertama itu pendapat daripada Insinyur Soekarno itu adalah kebangsaan. Yang kedua internalisme dan kemanusiaan. Yang ketiga mufakat dan demokrasi. Keempat itu berkaitan dengan kesejahteraan sosial, dan yang lima itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu merupakan hasil daripada sidang atau yang menurut pendapat daripada Soekarno. Pada tanggal 22 Juni itu diadakan suatu pertemuan yang dilakukan oleh panitia kecil, yaitu yang disebut dengan nama Panitia 9, yaitu di bawah pimpinan Mr. Muhammad Yamin. Nah, hasil pertemuan itulah yang disebut dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, bagaimana tentang isi daripada Piagam Jakarta Charter itu? Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Yang kedua, yaitu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan pembentukan daripada BPUPKI. Anak-anak saya, ya, untuk minggu yang akan datang, Bapak berikan tugas untuk mengerjakan soal yang ada di buku paket. Barangkali kurang lebihnya atau ada yang keliru Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.